ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين الآية صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah. Siang ini kula panjenengan sedaya tasih tansah pinangangan rahmat nikmat maunah saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan sedaya siang ini mampu melaksanakan satu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah di engkau melampai ibadah sholat Jumat. Mugi-mugi amal kula panjenengan sedaya ini betul-betul menjadi amal yang diterima oleh Allah, amalan sholihah maqbulah. Allahumma amin. Selanjutnya pada kesempatan ini saya berwasiat kepada seluruh jemaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita datang Allah Subhanahu wa taala. Imtithali awamirillah, menjalankan melampaui segala perintah yang sambung diperintahkan dari Allah, sekaligus wajibina menawahi nabi segala larangan dengan sambung dilarang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari dua hal ini kula panjenengan sedaya mampu mengabaikan hati saya. Imtithalu awamirillah sekaligus wajibina menawahi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kula panjenengan sedaya minal muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
lahu fi imamin mubin. Kata Allah, aku zat yang menghidupkan sesuatu yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Kemudian aku catat semua amal perbuatan manusia. Semua perbuatan manusia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atharu, dan catatan Allah ini akan meninggalkan asar, akan meninggalkan jejak. Jadi apapun yang kita semua lakukan hari ini, yang perlu kita sadari adalah bahwa itu semua dicatat oleh Allah dan akan meninggalkan jejak. Wa fi ayatin ukhra, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata Allah dalam ayat ini, sekecil apapun perbuatan baik manusia, yarah, akan diperlihatkan oleh Allah. Sebaliknya, seburuk apapun perbuatan manusia, sekecil apapun keburukan perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yarah, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya, ulama dengan stres, kita sadar bahwa perbuatan yang kita lakukan hari ini semuanya dicatat oleh Allah, baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Dan perbuatan ini akan meninggalkan jejak. Ketika kita melakukan perbuatan baik, maka jejak perbuatan kita pun akan meninggalkan jejak perbuatan yang baik. Sebaliknya, jika hari ini kalau ada yang baik perbuatan yang buruk, maka perbuatan buruk yang kita lakukan hari ini akan meninggalkan jejak yang buruk pula di kemudian hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata jejak ini tidak hanya ditanggung oleh orang-orang yang melakukannya, tapi berdampak besar pada generasi selanjutnya. Orang tua misalnya, apapun yang dilakukan oleh orang tua hari ini akan meninggalkan jejak, dan jejak itu akan berdampak besar kepada anak-anak dan keturunannya. Jika orang tua hari ini mampu melakukan perbuatan yang baik, maka jejaknya ini akan berdampak baik kepada anak dan keturunan. Jika orang tua hari ini melakukan keburukan, maka keburukannya akan meninggalkan jejak, dan jejaknya akan berdampak buruk kepada anak-anak dan keturunan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Al-Kahfi ada diceritakan perjalanan dua orang nabi, yaitu Nabiullah Khadir dengan Nabiullah Musa alaihi wassalam. Di satu ayat Allah berfirman, فانطلقا حتى إذا أتيا أهل
qarya fastad'ama. Dua orang nabi ini masuk ke sebuah kampung dalam keadaan yang lapar dan haus. Nabi Khidir sama Nabi Musa masuk ke sebuah kampung dalam keadaan lapar dan haus. Fastad'ama. Kemudian Nabi Khidir dan Nabi Musa meminta makanan, meminta minuman. Wa kana ahlaha fa'aba ayyudayyifuhuma. Tapi semua orang kampung menolak, tidak memberikan makanan, tidak memberikan minuman kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqama. Nabi Khidir dan Nabi Musa melihat satu rumah di kampung ini dalam keadaan yang roboh. Kemudian Nabi Khidir mengajak kepada Nabi Musa, wahai Musa, mari kita betulkan rumah yang roboh tersebut. Apa kata Nabi Musa ketika dia tidak diberi makan dan tidak diberi minum? Nabi Musa pun kemudian berkata, qala law syi'ta la'akhadta 'alaihi ajra. Kenapa kita mesti membenahi rumah yang roboh tersebut, membangun rumah yang roboh tersebut? Kita lapar tidak dikasih makan, kita haus tidak dikasih minum. Andaikan kita betulkan rumah tersebut, alaihi ajra, lebih baik kita meminta bayaran kepada orang yang punya rumah itu. Cerita itu kemudian berlalu di sepanjang perjalanan Nabiullah Khidir dan Nabi Musa. Pada saat perpisahan Nabi Musa dan Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa kenapa waktu itu Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk membetulkan satu rumah yang roboh di satu kampung yang orangnya semuanya beriman. Apa kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa menjelaskan hal itu? Wa amman jidara li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholihah. Musa, tahukah engkau kenapa kita betulkan rumah yang roboh di sebuah kampung yang semuanya orangnya bakhil? Kamu tahu bahwa rumah yang roboh itu adalah kepunyaan dua anak yatim. Dua anak yatim yang sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah rumah yang roboh itu ada harta yang banyak ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma sholihah. Kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Coba jangan bayangkan kisah ini coba kita bayangkan. Anak yang masih kecil tidak tahu apa-apa, ditinggali kedua orang tuanya harta yang banyak, rumahnya roboh, tidak mampu untuk membangun. Tiba-tiba karena kebaikan orang tuanya, kesolehan orang tuanya di masa lalu, akhirnya Allah memberikan pertolongan kepada anak itu, sehingga Allah mengutus Nabi Khidir dan Nabi Musa untuk membangun rumah itu. Kesolehan orang tua akan berdampak besar kepada anak-anak dan keturunan. Cerita ini, kisah ini menggambarkan seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama mengatakan, min 'adli 'anillahi Subhanahu wa Ta'ala ayusliha dzurriyyataka bi sharahika wa yahfadhum
adalah ketika anak keturunan kita ini menjadi keturunan yang thayyibah, dzurriyyatan thayyibah. Bisolahika, sebab karena kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan semasa hidup kita, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua. Wa yaghfirhum, kemudian Allah menjaga anak keturunan kita, anak keturunan orang-orang baik akan dijaga oleh Allah. Zahiran wa batinan, zahirnya juga dijaga oleh Allah, batinnya juga dijaga oleh Allah. Dalam sisi dunia dijaga oleh Allah, dicukupi oleh Allah. Wa huwa yatawalla sholihin, dicukupi oleh Allah, dijamin oleh Allah. Begitupun sholat. Bibarakati a'malika, karena keberkahan amal perbuatan baik yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi orang tua itu apapun yang dilakukan akan berdampak besar kepada anak keturunan kita semuanya. Jadi mulai hari ini mari bersama-sama selalu kita perbaiki amal kita, amal perbuatan kita, sehingga amal perbuatan kita betul-betul menjadi amal yang sholih, amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keluarga dengan sedaya melihat keturunan kita seperti halnya doa yang seringkali kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak keturunan kita menjadi anak-anak keturunan yang dzurriyyatan thayyibah, sehingga orang tua yang melihat anak keturunan seperti itu hatinya merasa tenteram, hatinya merasa bahagia, sa'adah fid dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Aqulu bi fihi wa hafa'ata khairur rahimin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب البركة، اللهم افتح لنا أبواب البركة، اللهم افتح لنا أبواب البركة، أبواب الرحمة، أبواب النعمة، أبواب الرزق، أبواب العلم، أبواب جنتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم